Oke, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, jadi mudah-mudahan suara saya bisa dengar, tidak ada gangguan sinyal. Nah, jadi uh, kuliah hari ini adalah kuliah ke-7 dari mata kuliah Teknik Lalu Lintas, ya. Nah, sesuai dengan apa namanya jadwal dari prodi itu umumnya minggu ke-8 adalah untuk UTS. Jadi minggu depan tanggal 26 ya, itu adalah jadwal UTS untuk teknik lalu lintas. Nah, sekalian kita akan mereview materi untuk apa yang sudah pernah kita bahas dari awal kuliah sampai minggu lalu, ya. Nah, tetapi pada awal-awal kuliah kita mempelajari kenapa kita perlu pentingnya mempelajari teknik lalu lintas kan gitu. Dari mana timbulnya lalu lintas, ya. Jadi asal muasalnya dari sistem transportasi yang kemarin muncul kemudian adanya prasarana, adanya sarana, kemudian adanya keinginan orang untuk melakukan aktivitas tempat lain, muncullah lalu lintas kan gitu ya. Nah, tetapi kita tidak akan terlalu detail membahas di sana karena itu sudah dikaitkan dengan mata kuliah sistem transportasi. Nah, kita sekarang masuk ke apa yang sebenarnya menjadi topik untuk kuliah sebelum UTS itu. Nah, jadi intinya di sana nanti adalah pada definisi volume lalu lintas, ya. Kemudian waktu tempuh, kemudian kecepatan lalu lintas. Kemudian setelah itu ada metode survei. Bagaimana melakukan survei volume lalu lintas, bagaimana melakukan survei untuk perhitungan kecepatan, gitu ya. Nah, jadi di sebelum UTS ini prinsipnya adalah bagaimana volume dan kecepatan lalu lintas di dalam mata kuliah teknik lalu lintas, ya, atau traffic engineering. Nah, sekarang dari beberapa poin yang sudah pernah kita bahas, saya mencoba untuk meresume beberapa poin yang mahasiswa perlu untuk ingat, gitu ya, harus dihafal konsepnya, karena yang nantinya ini digunakan tidak hanya pada saat pengerjaan skripsi atau tugas akhir, tapi juga nanti pada saat pekerjaan setelah Anda lulus dari teknik sipil. Jika Anda nanti berkecimpung di dalam traffic gitu ya, lalu lintas, maka konsep-konsep seperti yang akan kita bahas ini sangat penting, ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Jadi sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan karakteristik kecepatan, ya. Nah, jadi sesuai dengan materi presentasi yang pernah saya sampaikan, bahwa karakteristik kecepatan itu kan ada spot speed, running speed, dan journey speed, ya. Ini adalah konsepnya, karakteristiknya, ya. Jadi Anda harus ingat ada 3 itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang teknik gitu ya, teknik lalu lintas atau engineering-nya, tentunya ada bagaimana kemudian cara pengukurannya atau observasinya di lapangan. Nah, kan begitu ya. Jadi ada karakteristik kecepatan, misalkan disebut kecepatan sesaat atau spot speed. Tentu kalau kita belajar teori ini, pasti pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud kecepatan sesaat, kan gitu ya.
Kemudian apa yang dimaksud dengan kecepatan berjalan atau bergerak atau running speed? Kemudian apa yang dimaksud dengan kecepatan perjalanan atau journey speed? Nah, itu kan termasuk definisi dan pengertian. Nah, masalah selanjutnya adalah bagaimana cara pengukuran di lapangan, kan gitu ya. Jadi kalau kita di bidang teknik ya, itu selalu ada teori dan ada praktikumnya atau cara pengukuran di lapangannya. Nah, ini nanti Anda silahkan baca lagi. Saya tidak akan membahas lagi tentang jawabannya. Jadi Anda harus aktif mulai sekarang karena sudah pernah ini dijelaskan di materi presentasi juga ada gitu ya. Nah, tetapi untuk detailnya itu Anda silakan membaca buku textbook yang sudah pernah saya upload, rekayasa lalu lintas dari Wells itu, kemudian ada traffic engineering design and principle ya. Jadi apa itu spot speed, terus apa itu space mean speed, apa itu time mean speed ya. Nah, apanya spot speed itu kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan kecepatan sesaat, bagaimana cara melakukan pengukuran di lapangan? Kemudian apa bedanya dia dengan running speed dan journey speed? Bagaimana cara pengukuran running speed dan journey speed di lapangan? Apakah ada perbedaan antara running speed dan journey speed dengan spot speed? Nah, kan gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti sana silahkan Anda baca kembali. Kemudian sekarang media pembelajaran kan sudah banyak. Jadi kalau ini mata kuliah teknik lalu lintas kan di semua prodi teknik sipil di seluruh dunia bahkan itu diajarkan ya. Jadi traffic engineering kalau di negara-negara namanya lain gitu ya. Nah, kemudian cara juga melakukan pengukurannya di lapangannya bagaimana, apa perbedaannya itu sudah ada semua di Google ya untuk melengkapi materi presentasi yang saya sudah pernah sampaikan. Jadi Anda harus baca juga dari buku textbook ya. Nah, kemudian nanti di dalam menjawabnya silahkan juga jika kita ingin diminta untuk menjelaskan apa perbedaannya supaya tidak bingung gitu ya, Anda bisa aja tuliskan dulu rumusnya. Dari rumus itu kan kelihatan nanti. Jadi kalau kita di teknik menggunakan simbol matematik ya, jadi simbol matematik itu sebenarnya sudah menerangkan apa arti dari rumus tersebut. Jadi misalkan kalau kecepatan kan basicnya pasti adalah jarak dibagi waktu tempuh kan begitu ya. Nah, karena satuan kecepatan kan semua itu baik spot, running maupun journey itu kan adalah kilometer per jam atau kilometer per satuan waktu atau jarak tempuh per satuan waktu. Tapi umumnya, paling umum yang standar internasional orang menyebut kecepatan dengan kilometer per jam. Oke. Nah, dari rumus tersebut, Anda nanti uraikan apa itu running, apa journey, kemudian apa itu spot speed juga. Spot speed kan ada dua, TMS dan SMS. Nah, kemudian apa bedanya? Bisa dari sana ya. Nah, kemudian yang 1B itu juga ini sudah tidak teori, tapi metode survei di lapangannya. Bagaimana cara pengukurannya dari ketiga karakteristik kecepatan tersebut. Oke ya. Nah, kalau ini teori dan metode, akan Anda pelajari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, contoh dari menghitung spot speed, yaitu spot speed dapat dibagi dua kan gitu, TMS dan SMS. Nanti Anda juga harus menjelaskan di soal misalkan apa bedanya TMS dengan SMS. Anda bisa lihat dari rumusannya. Itu juga bisa ya. Cuma kalau dalam menjelaskan, jangan tulis rumus saja. Uraikan juga arti dari rumus itu dengan kalimat.
apa artinya T kecil, apa artinya D, kan begitu nanti ya. Nah, ini contohnya adalah uh, seperti nomor 2 itu dalam tabel seperti itu. Nah, ingat bahwa di dalam teknik lalu lintas, kalau dengan menggunakan metode manual, kita itu tidak mengukur kecepatan, tetapi mengukur waktu tempuh. Ingat ya, dengan metode manual kita itu tidak pernah mengukur kecepatan, tetapi waktu tempuh. Nantinya, setelah kita memperoleh waktu tempuh yang dalam satuan waktu tempuh itu bisa detik, bisa menit, bisa jam, kecepatan itu bisa diperoleh dengan perbandingan antara jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Ya, misalkan jaraknya nanti dalam kilometer, waktu tempuhnya diubah jadi dalam jam. Oke, ya. Ini juga contoh seperti ini penyelesaiannya di tugas akhir juga sudah banyak ya, berapa contoh di TA-TA mahasiswa S1 di UNUD yang ngambil transport juga banyak seperti ini. Nah, kemudian nanti Anda harus jelaskan juga, ini belum saya tuliskan nomor 2, kapan kita sebaiknya menggunakan TMS dan kapan kita menggunakan SMS. Ya. Kemudian tentunya kapan kita sebaiknya menggunakan metode journey speed, kapan pada saat kondisi kapan kita menggunakan running speed. Oke, itu Anda harus mulai siapkan apa namanya, bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 3 ini. Jadi untuk UTS minggu depan gitu ya, di dalam teknik lalu lintas ini hitungan ya. Tapi meskipun hitungan tetapi rumusnya itu sudah ada. Nah, yang diperlukan, yang diharapkan dari mahasiswa itu adalah sebagai berikut. Jadi mahasiswa itu memahami kapan kita menggunakan rumus TMS, time mean speed. Ada kondisi apa? Kemudian kapan kita menggunakan SMS? Contoh studinya seperti apa? Gitu ya. Nah, itu sebenarnya pemahaman itu. Jadi misalkan begini, Anda misalkan nanti diberi suatu pekerjaan, coba saya ingin misalnya di konsultan gitu ya. Kemudian dari Dinas Perhubungan bilang, saya ingin menghitung biaya tundaan dari perjalanan dari atau perjalanan sepanjang bypass Ngurah Rai, misalkan gitu ya. Berapa sih biaya perjalanannya? Terus nanti Anda akan bertanya ke pemberikannya. Terus maksud biaya perjalanan ini apa? Ya di sana kan kadang-kadang ada tundaannya, kadang-kadang pelan, kadang-kadang Anda bisa ngebut sepanjang bypass gitu ya. Kan ngebut ya, artinya kecepatan lebih tinggi, tiba-tiba pelan lagi. Nah, jadi dari ujung misalkan bypass Ngurah Rai itu dari mana? Ambilnya dari Tohpati sampai di Nusa Dua ya. Nah, sepanjang Tohpati sampai Nusa Dua itu berapa sih biaya perjalanannya gitu ya. Misalkan dari pemerintah ingin tahu nanti diuangkan dalam bentuk rupiah. Nah, sebelum Anda menguangkan dalam bentuk rupiah, kan gitu, menguangkannya itu nanti metode lain ya, menggunakan konsep ekonomi teknik. Anda nggak belajar. Tetapi belum tidak dibahas di sini gitu maksudnya di menguangkan itu. Tetapi sebelum menguangkan waktu perjalanan akibat adanya tundaan, akibat adanya lampu merah, panjang perjalanan itu, Anda harus menghitung apa? Kecepatannya. Ya. Nah, untuk menghitung kecepatan, mana yang dipakai? Running speed atau spot speed apa? Kan banyak pilihan itu, metode survei di lapangan kan gitu ya. Ada banyak, ini ada beberapa kan gitu. Nah, disitulah pemahaman Anda, oh kalau segmennya panjang gitu saya pakai metode ini. Kalau segmennya cuma
yang pendek saya pakainya yang ini, gitu ya. Nah, di situ Anda sebagai expertnya yang menjelaskan ke klien. Yang Anda diminta untuk membuat studi seperti itu ya. Nah, tentunya harus ada hitung-hitungan. Nah, kemudian yang contohnya yang 3 ini, jadi begini, besok, minggu depan itu soalnya ada essay juga ya, kalau kita lihat soal nomor 1. Nah, kemudian ada soal perhitungan. Soal perhitungannya nanti, kalau memang diperlukan jawabnya di Excel aja. Jadi Anda per mahasiswa mengumpulkan, 1 file MS Word, 1 file Excel, ya. Di dalam Excel itu kan bisa dibagi menjadi beberapa worksheet kan. Jadi Anda jawabnya sudah di Excel aja, hitung-hitungannya. Nah, yang Excel itu adalah yang soal nomor 3 ini. Jadi misalkan soal nomor 1, contoh soal perhitungan volume lalu lintas. Ini kan sudah. Saya share aja lagi, ingatkan. Atau sebentar, ini sebaiknya saya share screen aja ya. Saya close saya dulu. Saya ini aja dulu, apa namanya? Saya share screen aja sebentar. Saya buka dulu ketiga file ini. Sebentar. Ini satu ini. Oke, nah ini adalah contoh yang sudah pernah kita bahas kan. Jadi waktu minggu lalu ini khusus tentang perhitungan volume lalu lintas, gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam perhitungan lalu lintas itu kan ada namanya bangkitan perjalanan, kan gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan semua ini. Nah, jadi di dalam kita menilai apa namanya pengaruh bangkitan perjalanan terhadap volume lalu lintas. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Jadi ini adalah misalkan suatu pusat perbelanjaan yang dilengkapi jalan masuk dan jalan keluar, kan gitu ya. Jadi ada jalan masuknya in, jalan keluarnya out, misalkan gitu ya. Nah, kemudian di depan pusat perbelanjaan tersebut, ini pusat perbelanjaan, orang-orang aktivitasnya kan apa namanya berbelanja ya, berjualan, jual beli gitu, barang-barang. Nah, di depan dari tata guna lahan untuk pusat perbelanjaan ini, yang aktivitas orangnya berbelanja, itu ada jalan raya. Jalan itu adalah dua lajur, dua arah, gitu ya. Artinya ada lajur dari arah kanan ke kiri, ada lajur jalan dari arah kiri ke kanan. Kan arah lalu lintas seperti itu ya. Ini adalah sketsa tampak atas. Nah, kemudian kita lihat dulu arah lalu lintas pergerakan yang dari lajur pergerakan lalu lintasnya dari kanan ke kiri. Oke, kita fokus dulu. Nah, dari kanan ke kiri, yang paling kanan itu ada pergerakan kendaraan, ya.
500 kendaraan per jam. Ya. Nah, kemudian begitu menjelang di pintu masuk dari supermarket tersebut, kendaraan tersebut terpecah menjadi dua arah. Satunya masuk ke supermarket tersebut, satunya bergerak menerus, nggak masuk. Jadi through traffic, istilahnya pergerakan menerus. Jadi yang 200 dari 500 tersebut, 200-nya masuk ke supermarket. Kemudian 300-nya lurus terus. Ya. Nah, jadi maksudnya begini, kalau Anda melakukan perhitungan volume lalu lintas atau jumlah kendaraan yang melewati per satuan waktu, maka di titik Anda bentangkan lakban gitu ya, atau apa penanda warna putih apa gitu, kapur gitu ya, jangan dicat jalan, nggak boleh dicat ya. Nah, misalkan ini penanda kapur pakai putih, jadi kalau ada hujan kan hilang. Nah, di titik C ini ya. Nah, jadi di titik C dari lajur yang kanan ke kiri itu kan terjadi pergerakan 500 kendaraan. Pas Anda ngitung misalkan semua ban depan kendaraan yang lewat pas di atas penanda garis acuan C ini, Anda tandai dengan kapur di aspal, 500 kendaraan. Oke, jadi di titik C dia akan Anda catat 500 kendaraan. Kemudian pecah 200 ke masuk, 300 lurus. Nah, berarti kalau di titik B, untuk yang dari arah kanan ke kiri, dia hanya Anda catat kan 300 ya, volumenya. Nah, ini udah beda bahwa di titik C dan B, itu volume lalu lintasnya sudah beda untuk yang lajur kanan ke kiri. Kemudian setelah itu, titik keluar dari pusat perbelanjaan, 150 keluar arah kanan, keluar arah kiri, 50 keluar arah kanan. Nah, jadi 300 ini terus dia lewat. Nah, begitu di titik A, ini, berarti yang arah lajur kanan ke kiri itu akan volume lalu lintasnya adalah 300 tambah 150 di sini ya. Ya. Nah, kemudian itu tadi yang arah lajur kanan ke kiri. Sekarang arah lajur dari kiri ke kanan yang di atasnya ini di titik A itu terdapat 400 kendaraan per jam. Berarti tadi untuk di titik A volume lalu lintasnya adalah 450 tambah 400. Ya. Berarti dia volume lalu lintasnya adalah 850 kendaraan per jam sini di titik AA ini. Ya. Nah, kemudian 400 ini terus. Nah, kemudian dari 50 ini kan dia join traffic di sini ya, baru joinnya setelah titik A lewat kanan ini. Nah, berarti pada saat di titik B, maka volume lalu lintas untuk lajur kiri ke kanan itu ada 450. Jadi yang 400 menerus ditambah dengan yang 50 join traffic di sini. Berarti di titik B ini terjadi 450 tambah 300. Ya, berarti 750 kendaraan di sini. Itu titik B dalam dua arah. Nah, setelah titik B, ternyata terbagi dua lagi. 200-nya masuk ke sini. 250 lurus terus. Berarti yang di titik C, untuk lajur kiri ke kanan itu hanya 250. Ditambah 500 ini. Berarti 750 total untuk di titik C. Oke. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana nantinya perhitungan volume lalu lintas akibat bangkitan perjalanan. Ya. Kemudian nanti Anda akan nanya, kira-kira ini nanti di kerjaan yang mana Pak dipakai ini? Di dalam pekerjaan teknik lalu lintas ada yang namanya analisis dampak lalu lintas, andal lalin. Ya. Pada suatu bangunan baru yang
kira-kira nanti membangkitkan perjalanan dalam jumlah besar, selain Anda membuat izin mendirikan bangunan, Anda juga harus melengkapi, misalkan Anda pemiliknya gitu ya, Anda harus melengkapi bangunan tersebut dengan namanya ANDALALIN, analisis dampak lalu lintasnya. Kira-kira nanti berapa orang yang akan masuk dan keluar dari gedung yang Anda bangun tersebut. Itu harus dilakukan untuk memperoleh izin beroperasi bangunan tersebut dan sebelum mendirikan bangunan. Kenapa? Karena jika misalkan Anda membangun dulunya tanah kosong, tetapi di sekelilingnya sudah ada beberapa bangunan komersial. Terus Anda tambah lagi gedung baru, lantai 4, katakanlah gitu ya, tapi masih di bawah 15 meter, tapi kira-kira produk yang dijual nanti banyak orang akan ke sana, itu kan rentan menimbulkan kemacetan. Baik di ruas jalan di depan gedung tersebut ataupun di simpang-simpang terdekatnya. Ya. Nah, jadi di sana harus dievaluasi dulu kira-kira nanti berapa orang yang akan datang situ. Orangnya sih nggak masalah, kendaraannya itu yang harus diestimasi. Kemudian selain itu juga harus evaluasi penyediaan parkir supaya tidak parkir di pinggir jalan nanti orang-orang yang masuk. Oke, nah itu gunanya membuat sketsanya ya seperti ini nanti. Berapa orang masuk dan berapa orang keluar. Nah, begitu masuknya dari arah mana aja masuk orang itu ke gedung tersebut. Karena kalau yang orang yang dari ini, yang masuknya dari arah kanan ini, gitu ya, begitu dia akan masuk ke sini, minimal orang di belakangnya akan menurunkan kecepatan kan. Sama seperti kita mengendarai kendaraan bermotor, tiba-tiba ada orang di depan kita itu akan masuk ke suatu gedung persis di kiri kita gitu ya. Tentunya dia akan menurunkan kecepatan sebelum masuk ke suatu lahan tersebut. Nah, kita yang di belakangnya tentu akan minimal mengurangi kecepatan. Ya, kalau enggak kan bisa ketabrak yang di depan. Ya. Nah ini adalah salah satu aplikasi atau contoh dari bagaimana perhitungan volume. Jadi kalau kita lihat di titik A, B, C, itu volume lalu lintasnya berbeda-beda kan. Nah, kalau misalkan Anda nanti mengambil skripsi, contohnya misalkan analisis kinerja ruas jalan A akibat adanya pusat perbelanjaan supermarket. Kemudian pertanyaannya, tentunya Anda nanti di dalam mengestimasi kinerja ruas jalan itu, Anda akan salah satunya mengukur volume lalu lintas kan. Kemudian nanti Anda nanya ke pembimbing, Pak, sebaiknya saya ngukurnya di titik yang mana Pak ya? Titik A, B, atau C? Karena definisi dari volume itu kan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pengamatan per satuan waktu. Jadi Anda bisa mengukur di A, bisa mengukur di B, atau di C. Terus kemudian apakah ketiganya saya ukur di titik tersebut atau di mana? Nah, sebelum Anda menanyakan tersebut, Anda harus menghitung dulu membuat kira-kira survei pendahuluan ya, atau dari awal itu kan biasanya kita lihat pengamatan dulu ya. Membuat sketsa, kemudian kira-kira menghitung kalau segini trafficnya, sebaiknya di mana saya ngukur supaya sekali ukur langsung dapat volume yang maksimum. Itu prinsipnya. Nah, kalau menggunakan cara ini, yang paling maksimum kan di titik A ya. Jadi Anda tidak usah ngukur di titik A, tidak usah ngukur di titik B dan C lagi, tapi cukup ukur volume lalu lintas yang merupakan dianggap mewakili volume lalu lintas di segmen jalan di atas itu dalam dua arah. Nah, jadi kita akan mengukur volume di mana titiknya itu kira-kira volume yang lewat maksimum. Ya, nah kalau dari sini kan titik AA 850,
B-nya 750, C juga 750. Ya paling banyak ya di titik A gitu ya. Cukup di satu titik aja, tetapi harus nilainya memberikan nilai maksimum. Jadi itu prinsipnya di mana harus melakukan survei volume lalu lintas. Ya. Jadi bukan di B, bukan di C, tetapi langsung di A saja. Ya. Nah, tentunya ini bisa Anda ketahui ODA itu tentunya di mana dalam teknik lalu lintas itu ada namanya survei pendahuluan sebelum melakukan survei yang sebenarnya. Jadi misalkan di A nanti Anda baru nanti ngukur ngitung volumenya pada saat hari sebenarnya. Jadi maksudnya gini, misalkan Anda hari Senin atau Selasa datang ke lapangan, kemudian membuat sketsa dari lokasi studi, ya. Kemudian mengamati volume yang lewat secara umum dulu. Syukur-syukur kalau ada data dari ATCS atau Area Traffic Control System dari Dinas Perhubungan. Ya, jadi bisa buat sketsanya dulu ya. Berarti saya harus ukurnya volume yang dipakai itu yang volume di titik A. Oke, itu ya. Nah, jadi contoh yang ini saya kira cukup jelas ya, bagaimana cara menentukan volume lalu lintas di setiap titik itu. Kemudian nanti titik mana yang kalau dalam situasi sebenarnya, ya Anda berarti pakai volume di titik A, karena itu volume maksimum. Oke, nah kemudian berikutnya contohnya adalah ini. Dari data perhitungan volume lalu lintas, itu kan datanya dibagi dalam 1 jam itu dibagi menjadi 4 interval. Per interval itu 15 menit. Kemudian nanti mungkin Anda bertanya, kenapa 15 menit Pak? Boleh nggak 10 menit? Boleh nggak 5 menit? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Terus kapan baiknya kita 15 menit? Kapan baiknya kita 10 menit? Kapan baiknya kita 5 menit? Kan begitu pertanyaan selanjutnya ya. Nah, variasi dari pengelompokan interval tersebut itu disesuaikan dengan kondisi volume lalu lintas pada saat Anda pengukuran. Nah, jadi sebelum survei yang sesungguhnya, misalkan survei, kita membuat pilot survei ya, mengamati misalkan 2 jam dulu, kita lihat di lapangan, misalnya hari Senin atau Selasa. Itu pilot surveinya. Kemudian survei sesungguhnya besoknya, hari Rebunya udah siap. 12 jamnya, misalkan survei sesungguhnya itu kan memakan waktu 12 jam misalkan. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu misalnya dilakukan hari Rebu. Nah, sebelum hari Rebu, Anda juga ke lapangan dulu mengamati untuk penyusunan form, penyusunan tabel seperti ini mau dikelompokkan menjadi berapa menit datanya, pencatatannya. Nah, jadi begini, kalau volumenya itu sangat tinggi, artinya crowded gitu ya, trafficnya, semakin crowded trafficnya, maka kita waktu interval pengumpulannya semakin mengecil. Jadi, misalkan begini, pada pagi hari itu kan banyak sekali kendaraan ya, Anda kalau begini nih saya akan buat pengelompokan intervalnya per 5 menit aja supaya lebih akurat pencatatannya. Tetapi kalau misalkan pada saat Anda survei pendahuluan pada hari Senin atau Selasanya itu pagi hari Anda lihat kok sepi-sepi aja gitu ya. Oh ya sudah, boleh 15 menit. Jadi selama 15 menit itu rentang waktu pencatatannya. Jadi disesuaikan tergantung kondisi lalu lintasnya. Nah, kenapa kok perlu dikelompokkan? Kenapa nggak langsung aja jam 7, jam 8 catat semua volumenya gitu ya. Nah, di sini di dalam Anda membuat penelitian, Anda harus melaporkan look
fluktuasi naik turunnya volume lalu lintas dalam suatu grafik. Jadi kalau Anda mengumpulkan langsung dalam jam 7.00 sampai jam 8.00 selama 12 jam, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu fluktuasi nanti tidak kelihatan. Ya, kalau Anda gambarkan di grafik ya. Tetapi kalau Anda gambarkan berdasarkan interval waktu 07.00 sampai 7.05, 7.05 sampai 7.10, atau misalnya seperti contoh ini per 15 menit, itu nanti fluktuasi dari naik turunnya volume lalu lintas per 15 menit atau per 5 menit atau per 10 menit itu, di situ Anda bisa lihat, oh begini pola trafiknya naik turunnya. Itu maksudnya. Kenapa kok nggak langsung aja waktu itu per jam aja? Toh juga satuannya kan volume itu per jam. Ngapain juga per 15 menit jadi 4 interval dalam 1 jam. 15 menit kan ada 4 interval ya. Nah, atau 5 menit jadi per berapa itu? Per 12 interval misalkan. Apa? Toh juga satuannya kendaraan per jam. Nah, jawabannya adalah karena kita ingin melihat fluktuasi atau pola pergerakan lalu lintas sepanjang 1 jamnya itu. Tapi dalam satuan bisa 5 menit per 10 menit gitu ya. Oke, nah jadi itu alasannya kenapa di dalam pengukuran lalu lintas itu meskipun satuannya per jam, tetapi data itu dikelompokkan per 15 menit. Ya. Nah, kemudian dari sini itu adalah cara menentukan volume jam puncaknya persisnya terjadi jam berapa. Ya. Nah, ingat bahwa jam puncak itu tidak selalu angkanya genap ya. Jam 7, jam 8, jam 8, jam 9 tidak selalu, tetapi bisa juga jam 7.45 sampai jam 8.45 atau 7.30 sampai 8.30 atau 7.15 sampai 8.15 gitu ya dalam 1 jam itu. Itu ya. Nah, itu juga alasan kenapa kita membuat dalam interval. Jadi presisinya jam berapa sih jam puncak itu? Masa selalu angkanya 00 gitu. 7.00 sampai jam 8.00. Oh, ternyata tidak. Jadi jam puncaknya justru terjadi jam 7.15 sampai jam 8.15. Atau kalau kita intervalnya lebih akurat, misalnya 7.05 sampai 8.05. Gitu ya. Bukan jam 7.00 sampai, tergantung data kan. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini kalau kita lihat di rumus ini ya, ini kan sum C8, C11. Jadi 4 interval pertama kan jam, artinya yang ini artinya jam 7.00 sampai jam 8.00 ya. Ya. Kemudian di bawahnya kan tentunya 7.15 sampai 8.15. Nah, dari ini semua kita bisa melihat ini kan trennya naik, terus naik 1023, 1123 naik terus, puncaknya di sini 1180, dia turun nanti ya. Nah, berarti jam puncak itu terjadi pada volume lalu lintas 1180 kendaraan per jam pada saat jam 7.45 sampai 8.45. Oke. Nah, kalau Anda misalkan nanti pertama kali tamat kerja di konsultan untuk traffic gitu ya, hal yang pertama pada hari pertama yang Anda harus lakukan itu biasanya menghitung jam puncak, dikasih data, tolong nih hitung jam puncaknya terjadi jam berapa. Ya, kalau pakai Excel kan bisa ya, ada rumus-rumus dasar Excel, misalkan sum, summary, ini penjumlahan, ya. Nah, cuma kita harus ingat, kita lihat dulu intervalnya per 15 menit, berarti dalam 1 jam ada 4 kali 15 menit kan. Nah, berarti ini, jadi jam 7, jam 8. Nanti lihat-lihat juga intervalnya. Kalau 5 menit berarti 12 interval gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Volume kendaraan. Ya. Ini rumusnya sum, summary,
Oke, nah ini terjadi di 1560. Nah, sebenarnya eh, kalau misalkan jam puncaknya banyak, eh, Anda bisa menggunakan rumus di Excel itu sama dengan max. Mudah-mudahan tulisan saya kelihatan ya. Jadi max ini di highlight 1180 gitu ya. Jadi eh, tulisannya max, maksimum. Nanti kalau mencari nilai minimumnya bisa juga. Jadi mulai dari sekarang ini sangat praktis, Excel ini sangat bagus ya. Tidak bisa kita remehkan, Excel ini kelihatan sederhana, tetapi kalau tugas akhir sebenarnya cukup dengan Excel aja, tidak usah untuk di transportasi ya, untuk di teknik lalu lintas itu Anda tidak usah dengan menggunakan software apa gitu, cukup Excel aja, tapi tahu bagaimana cara mencari nilai maksimum, minimum tanpa manual, artinya menggunakan bahasa makronya dia. Nah, ini kan ada min 995, jadi nilai minimum. Nah, fungsi-fungsi seperti ini Anda harus mulai dari sekarang pelajari ya. Karena untuk di linear programming, kalau di MK itu ada optimasi, itu ada toolsnya di Excel juga. Jadi menggunakan linear programming ada namanya. Jadi Excel ini sangat ampuh. Karena untuk S1 kan tidak keharusan menggunakan software simulasi seperti Visim gitu ya, kalau di S2 baru. Cuma memang ada beberapa di S1 sudah mulai menggunakan, ya silahkan aja, cuma belajar sendiri ya, karena Visim itu sebenarnya itu pemahamannya, karena bukan hanya bermain software di situ, tapi pemahaman lalu lintas juga ada, dibantu oleh perangkat lunak. Itu seperti main game ya kalau Visim itu. Nah, cuma Anda untuk di S1 mungkin belum. Nah, untuk S1 kalau untuk mengambil TA, bangkitan perjalanan, itu mungkin pakai SPSS, apa namanya, regresi linear. Tapi kalau untuk teknik lalu lintasnya cukup dengan Excel aja. Oke. Nah, itu adalah contoh perhitungan volume jam puncak. Oke. Kemudian ini adalah contoh kecepatan. Bukan kecepatannya yang dihitung, tetapi ingat waktu tempuhnya. Ini adalah aplikasi apa? Space mean speed dan time mean speed. Jadi dari sini sebenarnya udah bisa lihat jarak tempuh 50 meter. Ini untuk short distance ya, untuk jarak pendek. Oh, berarti ini kecepatan sesaat lah, ya. Bukan journey speed, bukan running speed. Jadi Anda perbedaannya Anda lengkapi lagi, gitu. Tapi dari contoh Anda bisa berikan apa itu spot speed, itu udah kelihatan situ ya. Nah, ingat bahwa kecepatan itu adalah rasio dari jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Kalau ini kan satuannya dalam detik, waktu tempuhnya jarak tempuh dalam meter. Kita kecepatan satuan internasionalnya adalah kilometer per jam atau kilometer per hour. Jadi Anda harus konversi dulu dari meter menjadi kilometer, dan jadi dari detik menjadi jam. Ya. Nah, meskipun di lapangan diukurnya dalam satuan detik dan meter ya, karena memang untuk ukur jarak dalam satuan jarak 50 meter pasti sekian detik kan, nggak mungkin sekian jam untuk menempuh 50 meter aja gitu ya. Nah, itu tapi dalam jawaban Anda harus buat satuannya dalam kilometer per jam. Nah, di sini ditanyakan hitunglah dengan satu metode survei Anda bisa dapat dua tipe kecepatan sesaat. Ya, dari satu data aja, apa namanya, dari satu kali pengamatan, satu ukur ya, dapat data 1 T2 T3 jarak tempuh 50 meter. Nah, berdasarkan data ini Anda bisa hitung SMS-nya dan hitung TMS-nya. Beda hasilnya, SMS dan TMS. Oke. Nah, jadi saya kira untuk yang contoh perhitungan volume salin, volume jam puncak, dan spot speed. Ini kan sudah ya.
tidak ada terlalu ribet ya. Oke. Nah, saya masuk ke yang contoh berikutnya. Nah, ini yang belum ya. Yang ini dulu yang sudah pernah kita bahas. Oke, tar. Oke, nah ini kita rasanya udah pernah bahas juga. Ini adalah contoh perhitungan SMP. Ya, contoh perhitungan SMP atau satuan mobil penumpang per jamnya. Nah, kemudian nanti Anda nanya, ini maksudnya apa lagi ini? Ya, kok ada satuan mobil penumpang singkatan SMP? Nah, latar belakangnya apa sih? Gitu ya. Tadi kan sudah bagus itu kendaraan per jam. Kenapa kok sekarang ada ngitungnya SMP per jam? Oke. Nah, jadi ceritanya begini. Kita lihat bahwa di jalan raya di Indonesia ini, ya, di kota gitu aja, di perkotaan atau di kota Denpasar aja kita lihat, itu di jalan-jalannya kan ada sepeda motor, ada kendaraan ringan, gitu ya, terjemahan dari light vehicle, LIGHT, bukan kendaraan cahaya, tetapi light di sini artinya ringan, gitu ya. Kendaraan ringan itu maksudnya apa sih, gitu ya? Nah, kendaraan ringan itu adalah yang roda 4, mobil, ya, kalau kita bilangnya. Kemudian ada namanya HV, heavy vehicle, kendaraan berat. Kendaraan berat itu apa? Bis dan truk, gitu ya. Nah, jadi di jalan itu kan secara bersama-sama ketiga tipe moda transportasi darat itu atau ketiga tipe kendaraan tersebut sharing uh, sharing space ya, ruang di jalan raya kan. Jadi ya di kiri kanannya kalau ada mobil ada sepeda motor, terus kemudian di depan mobil dan sepeda motor tiba-tiba ada truk kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan contohnya seperti ini, dari jam 6.00 sampai jam 6.15 itu ada 154 MC, itu motorcycle. Ya. Kemudian ada 10 LV atau kendaraan ringan, light vehicle. Kemudian ada 2 kendaraan berat atau heavy vehicle. Nah, ini kan sebenarnya secara dimensi mereka atau panjang kali lebarnya sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat, itu kan berbeda-beda di dalam dia menempati ruas jalan ya. Sudah tentu tidak fair kalau kita menghitung satuannya dalam satuan kendaraan gini. Jadi 154 tambah 110 tambah 2 sama dengan 166 kendaraan per jam. Ya. Ya sebenarnya tidak fair gitu kan. Karena kan ini dimensinya berbeda-beda dia. Lebih boros kendaraan berat di dalam menghabiskan space atau ruang di jalan kan dibanding sepeda motor. Nah, oleh karena itu, berdasarkan MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia, ya, Anda harus baca-baca semua itu. Untuk di ruas jalan perkotaan, maka setiap tipe kendaraan ini mempunyai koefisien. Jadi kalau dia lebih lebar, lebih panjang, maka koefisiennya lebih besar juga. Kalau dia lebih pendek, gitu ya, sedikit ngabisin ruang di jalan, ya nggak boros ruang, nah maka koefisiennya dia lebih kecil. Nah di sini menurut MKJI bahwa sepeda motor itu 0,35 persennya, berat itu 1 standar ya. Kemudian kalian satu kok di lagi Pak satuannya? Ya, jadi untuk simpang
Ada lagi namanya simpang terlindung, terlawan, itu beda-beda koefisien EMP-nya, ya. Nah, ini untuk di ruas perkotaan. Di ruas di luar kota beda lagi. Jadi banyak sekali standar sebenarnya di MKJI. Itu tergantung lokasi yang kita pakai nanti. Nah, sementara karena kita belum ke simpang, kita belum membahas MKJI secara detail, yang kita akan bahas nanti setelah UTS, kita asumsikan ini salah satunya kita ambil aja bahwa untuk menandakan bahwa semakin kecil kendaraan itu, maka koefisiennya semakin kecil. Yang dipakai standar di sini satu adalah kendaraan ringan. Nah, jadi 154 MC ini itu dikalikan 0,35. 10 LV ini dikalikan 1. 2 HV ini dikalikan 1,2. Ya. Maka untuk jam 6 sampai jam 6.15 itu SMP-nya adalah 66,3. Bandingkan kalau kita jumlahin langsung menjadi kendaraan itu 166 ya. Jadi sangat beda jauh ya. Kalau kita jumlahkan langsung, ini ketiga ini hasilnya 166. Tetapi kalau kita beri bobot dia berdasarkan apa namanya ukuran dia gitu di lapangan, jadi 66. Nah, ini sudah tentu disebut sebagai satuan mobil penumpang. Jadi ukurannya seolah-olah gitu ya, 3 sepeda motor itu setara dengan 1 mobil. Kan gitu ya, 0,35 kali 3 ya 1,0 sekian lah gitu ya, setara dengan 1 mobil ya. Nah, ini jadinya. Nah, kemudian per jamnya kita kalau kendaraan per jamnya 891. Tapi kalau SMP kita jumlahkan yang sebelah sini. Nah, jadi jumlahnya adalah 363. Ini komanya nggak usah ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menentukan SMP atau satuan mobil penumpang. Jadi untuk menghitung kendaraan dengan dimensi yang berbeda, kita nggak langsung boleh menjumlahkan gitu aja, nggak bisa. Nggak boleh ya. Jadi 154 sepeda motor, tambah kendaraan ringan 10, tambah kendaraan berat 2, kita jumlahin langsung. Ya ini bisa, ini kok ada Pak? Ya bisa saja gitu. Tetapi umumnya di dalam kita nanti melihat kinerja ruas jalan, kita nggak pakai kendaraan per jam, tapi menggunakan SMP per jam yang sudah diberi bobot masing-masing itu. Oke, nah itu adalah contoh perhitungan untuk bagaimana kita memperoleh nilai SMP per jam atau satuan mobil penumpang. Kalau di teks Inggrisnya itu namanya PCU, PCU, Passenger Car Unit. Kalau diterjemahkan satuan mobil penumpang. Jadi PCU, Passenger Car Unit. Kalau di teks bahasa Inggrisnya bukan SMP ya, tetapi PCU, Passenger Car Unit. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana contoh perhitungan hambatan samping. Nah, di dalam teknik lalu lintas itu ada namanya hambatan samping atau yang sering disebut sebagai roadside friction. Saya tuliskan ya, kalau di teks Inggrisnya ini, roadside friction. Di hambatan samping, friksi samping. Nah, kenapa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam itu hambatan samping sangat diperhitungkan karena banyak sekali misalkan apa PKL, pedagang kaki lima pinggir jalan ya. Terus apa dampaknya PKL kan dia nggak di badan jalan Pak,
tetapi di pinggir jalan. Ya justru karena dia di pinggir jalan itu yang menyebabkan nantinya pergerakan lalu lintas itu menjadi terhambat. Kok bisa terhambat? Kan dia di pinggir jalan, nggak di tengah jalan. Memang dia tidak di tengah jalan, dia di pinggir jalan, tetapi orang-orang yang menuju ke PKL tersebut untuk berbelanja, dia naruh motornya itu pasti di naruh sepeda motor atau naruh mobil gitu ya, parkir sementara atau berhenti stop sementara, itu di pinggir jalan. Nah, kalau misalkan ada meskipun nggak lama, beberapa menit, tetapi kendaraan atau motor yang berhenti atau parkir di pinggir jalan, itu sedikit banyaknya mengurangi lebar efektif jalan tersebut. Dampaknya apa? Artinya lalu lintas nanti akan mengalami penurunan kecepatan karena orang pelan-pelan di situ. Belum lagi hambatan samping yang lain, banyak orang menyeberang akibat adanya orang beraktivitas di pinggir jalan, berjualan. Ada orang menyeberang menuju ke orang yang jualan tersebut, nyebrang jalan. Kalau orang ada nyebrang jalan, pasti kendaraan tersebut menurunkan laju kecepatannya kan. Kendaraan di depan menurunkan laju kecepatan, kendaraan di belakangnya pasti ngikut. Demikian terus gitu ya. Nah, kalau volume penyeberang dalam jumlah yang banyak, nah itu dampaknya tinggi. Oke, jadi apa yang dimaksud hambatan samping itu adalah ada orang yang menyeberang jalan. Kemudian dia berjalan di pinggir jalan, tidak menyeberang, tetapi tidak berjalan di atas trotoar, tetapi di badan jalannya dia jalannya. Jadi orang-orang akhirnya berhati-hati kan supaya tidak nabrak orang yang jalan di aspal tersebut. Kemudian ada kendaraan parkir pinggir jalan. Kalau lebar jalannya sempit, cukup sempit, meskipun dua arah, nah on street parking ini membawa dampak yang besar. Di beberapa ruas jalan di Denpasar aja, coba Anda lihat. Itu ada namanya Jalan Ratna ya di Tonje itu yang dekat arah Gatot Subroto Tengah itu. Nah, kalau dari arah utara ya itu kan searah itu Jalan Ratna kecuali sepeda motor boleh dia dari selatan. Nah itu kan di dekat Gatot Subroto itu lebarnya nggak seberapa, tetapi di situ banyak parkir pinggir jalan. Entah itu punya rumah di situ nggak punya garasi. Nah itu sedikit banyaknya akan mengurangi kecepatan kendaraan. Apalagi kalau ada motor dari selatan, cenderung pelan-pelan. Nah, bandingkan kalau nggak ada orang parkir, dia kan lancar ya. Nah, jadi ada kendaraan parkir itu hambatan samping. Pejalan kaki menyeberang itu hambatan samping. Kemudian ada kendaraan tidak bermotor, misalkan pemulung lewat, ya, dorong gerobak, pelan-pelan, dagang bakso, pelan-pelan di pinggir jalan, itu setidaknya mengurangi kecepatan. Kemudian kendaraan masuk dan keluar dari sisi jalan. Jadi kalau Anda misal mengemudi atau naik kendaraan gitu, tiba-tiba di sepanjang perjalanan banyak gang ya, atau orang keluar masuk dari ya, entah pertokoan atau apa. Nah, begitu yang keluar masuk itu dia nggak lihat kanan, apalagi yang nggak lihat ke kanan lagi, langsung aja masuk ke jalan. Itu pasti Anda akan pelan-pelan kan, supaya tidak tabrakan kan gitu ya. Dia melihat aja kendaraan, Anda harus sudah pelan-pelan, apalagi dia langsung dari gang masuk aja ke jalan tanpa melihat kiri kanan. Nah, jadi ada 4 hambatan samping itu adalah pejalan kaki, ini artinya pedestrian, kemudian ya, jadi ped ini nanti Anda tambahkan sendiri ya di file, kemarin belum ada. Ped itu adalah singkatan dari pedestrian. Oke, nah kemudian PSV itu apa? Ini adalah singkatannya Park and Stop Vehicle. Kendaraan yang parkir atau berhenti, ya. Jadi bedakan apa itu parkir, apa itu berhenti. Ya, kalau
parkir itu mesin mobil Anda mati, gitu ya. Itu Anda parkir, meskipun Anda ada di dalam. Tapi kalau berhenti, itu Anda mesin mobil Anda itu hidup, itu berhenti. Tanda larangan rambu juga ada dua kan, P coret dan S coret. P coret artinya dilarang parkir, tapi boleh berhenti kan. Tetapi kalau S coret, ada tanda S, kemudian dicoret, itu artinya stop aja nggak boleh, apalagi parkir. Oke, nah kemudian ini ada EEV. Jadi ada entry, exit, UM atau unmotorized. Oke, motorized ya. Ya, motorized juga bisa pakai set, juga bisa, itu American English. Kalau mau pakai S ini artinya British English. Nah, jadi ada UM, itu adalah unmotorized, kendaraan tidak bermotor ya, bakso, pemulung dorong gerobak, ya, dan lain-lain. Nah, semua kejadian ini itu dikelompokkan sebagai hambatan samping. Dengan masing-masing ada pembobotannya juga, sama seperti tadi. Jadi kalau pedestrian dalam 15 menit ada 4 kejadian, 4 penyeberang jalan. Berarti dia 0,5 kali 2. Ada 4 kendaraan yang entah dia berhenti atau parkir, disamakan aja, ada 4, berarti dia 1 kali PSV 4. Ada EV, orang yang keluar masuk dari gang, dari toko, dari apa, langsung masuk ke jalan raya, 21 kejadian selama 15 menit. Berarti 0,7 kali itu. Oke, kemudian ada SMV, slow moving vehicle, mana dia? Oh ini, karena tidak bermotor, atau ini. Ini juga sering diistilahnya disebut sebagai SMV ya, slow moving vehicle. Dia dianggap kendaraan, tapi yang sangat lambat, gitu ya, yaitu ya itu gerobak, bakso, gitu ya. SMV, slow moving vehicle. Nah ini 0,4. Oke. Ini dia. Nah, jadi totalnya ini kan kalau ini kita jumlahin, ini ada berapa? 22,7 ya. 2 tambah 4, 14,7 tambah 2. Jumlah per jamnya, ya ini, tentunya ini. 101,7 itu adalah penjumlahan dari 22,7 tambah 20,5, 24,4 tambah 34,1. Oke. Nah, terus kemudian nanti ini setelah kita tahu ya, sebenarnya kalau di analisis yang KJI-nya, itu sudah ada standarnya. Kalau kejadian itu dari misalkan 100 sampai 200, itu tinggi atau sedang atau rendah, sebenarnya udah ada. Tapi untuk sebelum UTS, Anda cukup sampai menghitung ini aja, angkanya aja. Sebenarnya nanti ada artinya ini, 101 itu tinggi, rendah, sedang, ada gitunya ya. Nah, tapi untuk sekarang Anda cukup sampai di sini aja gitu. Oke, itu adalah perhitungan hambatan samping. Baik, saya close dulu. Oke, sebentar ya. Ini 2. Nah, kemudian yang contoh soal yang terakhir ini. Nah, di sini ada namanya sampling
eee, untuk pengambilan sampel pada saat survei sesungguhnya, gitu ya. Jadi begini, di dalam Anda melakukan survei lalu lintas, sebelum melakukan pengukuran yang sebenarnya 12, misalkan diminta melakukan survei 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu tidak langsung begitu, tapi ada namanya survei pendahuluan, atau sering juga disebut sebagai survei percobaan, atau sering juga disebut sebagai istilah pilot survei. Ya. Nah, salah satu contoh yang harus dilakukan pilot survei adalah berapa sih jumlah kendaraan yang harus dihitung sampelnya untuk diukur waktu tempuhnya dalam rangka menentukan kecepatan. Kalau Anda volume lalu lintas, itu harus dihitung berapapun mobil yang lewat harus dihitung volumenya. Itu volume ya. Tetapi kalau untuk kecepatan, tidak usah semua mobil itu dihitung kecepatannya. Cukup sampelnya aja. Apa asumsinya? Begini, kalau di dalam suatu ruas jalan, kecepatan mobilnya itu, misalkan Anda amati kok rata-rata sama ya. Tidak ada yang ngebut, tidak ada yang terlalu ngebut, tidak ada yang terlalu slow. Jadi semua rata-rata kelihatannya sama. Nah, di dalam statistik, gitu ya, artinya kan penyimpangannya kecil ya, deviasinya. Jadi kalau misalkan begini, Anda lihat tidak ada hambatan, rata-rata orang di situ ya kira-kira kecepatannya hampir sama semua ya, gitu ya. Tidak ada yang sangat ngebut, tidak ada yang terlalu pelan. Artinya kan hampir seragam. Kalau seragam itu berarti artinya atau uniform, artinya deviasinya atau penyimpangannya dia kan kecil ya. Nah, kalau kecil penyimpangannya, ya samplingnya biasanya nggak terlalu banyak, gitu ya. Jadi contoh ekstrimnya seperti ini. Misalkan dalam suatu kota ada penduduk, ternyata penduduk di kota itu laki semua, umurnya sama 25 tahun, tingginya sama 180, semuanya sama, mukanya hampir mirip-mirip juga gitu ya, ekstrem sekali contohnya. Nah, kalau demikian kira-kira sampel yang Anda perlukan untuk Anda teliti berapa? Kan cukup satu orang aja. Karena yang ngapain juga dua orang, tiga orang, toh juga sama ya. Umurnya sama, tinggi badannya sama, golongan darah sama, semua sama ekstrim gitu ya. Nah, artinya cukup sedikit aja kan mengumpulkan sampel. Apa banyak-banyak. Toh juga dari populasi itu hampir mirip semua gitu ya. Nah, tetapi di dalam suatu penduduk misalkan variasinya banyak gitu ya. Oke, kalau gender kan pasti dua, laki perempuan. Oke. Nah, di antara perempuan ada yang rambutnya blond, ada yang hitam rambutnya, ada yang kuning jagung. Jadi variasi rambut udah banyak. Tinggi badannya beda-beda, warna kulit beda-beda. Nah, artinya kan variasi antar satu orang itu sangat berbeda gitu ya. Nah, kalau sudah demikian, artinya kalau kondisi seperti itu, Anda harus ngambil sampelnya tentu lebih banyak dari yang seragam tadi. Karena dia deviasinya atau penyimpangannya kan cukup besar ya. Kalau perbedaan orang penduduk itu sangat beda-beda gitu ya. Berarti sampelnya harus banyak. Tapi kalau dia cenderung seragam kayak robot lah gitu ya. Eh, seragam semua, mukanya sama. Nah, itu ya udah sampelnya satu aja. Nah, itu adalah konsep dari teknik sampling. Nah, demikian juga di ini teknik lalu lintas ya. Nah, di dalam teknik lalu lintas kita menggunakan beberapa istilah sampling atau statistik yang statistik terapan lah gitu ya. Mudah-mudahan Anda sudah harusnya sudah ambil statistik ya. Nah, di dalam statistik itu ada yang pertama namanya istilahnya rata-rata, nilai rata-rata kan, atau yang disebut sebagai mean dari suatu sampel itu adalah jumlah sampel yang kita ambil di nilai sampelnya dibagi jumlah sampelnya. Ini
average ya, nilai rata-rata itu kan sudah biasa ya. Jadi misalkan kita ngambil sampel 3, nilai orang pertama itu 2, nilai orang ketiga itu 3, nilai orang kedua 3, nilai orang ketiga itu 2. Berarti 2 tambah 3 tambah 2, 7 bagi 3, kan gitu ya. Sudah nilai rata-rata. Ya biasa ya, nggak usah saya jelaskan lagi. Kemudian ada yang disebut sebagai standar deviasi. Nah, ini yang harus Anda ingat. Jadi gini, di dalam kita membuat misalkan dalam survei pendahuluan atau survei percobaan, sebelum kita melakukan survei sesungguhnya di lain harinya gitu ya, kita itu di situ sebenarnya sudah mengukur juga gitu ya. Nah, cuma di sini ada 2 cara, yaitu yang disebut jika kita ngambil sampelnya itu lebih dari 30, atau bisa juga jika kita ngambil sampelnya kurang dari 30 ya. Nah, untuk jumlah yang sampelnya itu lebih dari 30, ini untuk menghitung standar deviasinya, ini kalau SS ini persamaan 28 dan 29 itu hampir sama ya. Kalau kita lihat itu hampir mirip. Nah, cuma di apa? Yang N-nya ini ada perbedaan. Di sini N bagi kurang 1. Ya. Nah, untuk yang tak terhingga, untuk yang terhingga. Yang di bawah ini N kurang 1 ini artinya untuk mencegah supaya Anda itu sebenarnya tidak boleh ngambil sampel cukup 1, minimum 2 artinya kan. Soalnya kalau ini 1, berarti 1 kurang 1 dibagi 0 ya, tak terhingga nanti. Ya. Nah, jadi kalau Anda ngambil sampel kurang dari 30, maka pakailah rumus 29 ini. Jika Anda mengambil sampelnya lebih dari 30 pada saat survei pendahuluan, pakailah rumus 28. Oke. Ya, terima aja dulu gitu ya. Nanti saya akan jelaskan pada contoh soal ini. Nah, kemudian tingkat ketelitian itu kita di statistik umumnya menggunakan level of confidence 95%. Seberapa yakin Anda? Gitu ya. Saya yakin seyakin-yakinnya 95%. Nah, angkanya berapa angka 95% itu menurut tabel distribusi normal, angka itu adalah ini. Ini bukan 1,96 ya. Bukan 1,96%, tapi 1,96 aja ini. Nggak ada persennya dari sini. Oke. Nah, jika pada tingkat 95%, maka besarnya acceptable sampling error adalah 5%. Jadi SE itu adalah ini rumusnya. Oke, kita terima aja. Nah, kemudian jadi ini SEX, SE bagi 1,96. 1,96 ini datangnya dari mana? Kalau Anda nanya nanti, datangnya itu adalah dari tabel statistik ya. Ada di tabel, biasanya di buku statistik pada lampiran akhir, itu ada tabel distribusi normal namanya. Jadi kalau kita misalkan menilai sesuatu itu dengan level of confidence 95%, korespondensi nilainya, indeksnya adalah 1,96. Tapi kalau 90% itu adalah indeksnya 1,64. Oke. Nah, jadi kita umumnya pakai 95% dengan nilai indeks 1,96. Oke. Nah, kemudian terus selanjutnya bagaimana cara menghitung jumlah sampel yang kita perlukan dari hasil data pendahuluan? Itu ada ini. Rumus 213. Oke. Nah, kita tidak berlama-lama melihat rumus. Ini maksudnya apa? Kita lihat contoh soal-soal dulu. Kalau kita balik lagi ke persamaan. Nah, misalkan begini. Kita sekarang mengambil data untuk pilot survei, ya, ukur waktu tempuh, spot speed. Nah, kemudian
untuk menghitung jumlah sampel nanti berapa kendaraan sih yang kita ingin hitung nantinya pada besok harinya, pada survei sesungguhnya. Sekarang kita ngitung, tapi sampling apa namanya, pilot survei, percobaannya dulu. Kita bentangkan lakban sejauh 50 meter. Ya. Kemudian kita ukur apa namanya, 5 kendaraan saja. Ya, waktu tempuhnya berapa. Nah, kenapa 5 kendaraan? Ya data ini kan ada 5 baris ya. Berarti kita itu sebenarnya mengukur 5 kendaraan saja kan sebagai sampel awal di pilot survei. Nah, kita ukur kendaraan 1 4,91, kendaraan 2 5,25 sampai kendaraan 5 7,87 detik untuk menempuh jarak 50 meter. Nah, dari pembagian jarak dibagi waktu tempuh, kita dapat 50 bagi 4,91, kecepatannya dalam meter per detik adalah meter per second, meter per detik ya, adalah 10,18. Kemudian ini dikonversi menjadi kilometer per jam. Dapatlah kecepatan kendaraan 1 36,66 sampai kecepatan kendaraan kelima 22,87. Oke. Nah, yang kita harus ingat di sini bahwa kita itu mengukur 5 sampel kan. Oke, nah sekarang kita ukur dulu setiap parameter dari statistik tadi. Pertama adalah nilai rata-rata. Min-nya berapa? Tentu saja rata-rata 36,66 tambah 34,29 dan seterusnya sampai 22 tambah 22,87 bagi 5. Dapatlah 30,06 km per jam rata-rata speed-nya ya, kecepatannya. Standar deviasi, jadi kalau di Excel kita pakai average ya. Kemudian standar deviasinya, ya, hati-hati di Excel itu ada 2 ukur standar deviasi. Kita pakai yang standar def S. Itu kenapa? Kita ambil rumus yang ini. S yang ini ya. N-1 yang persamaan 29. Kenapa? Karena kita kan mengukur sampelnya kurang dari 30. Ya. Terus kemudian itu aturan dari mana Pak? Itu aturan dari statistik. Coba Anda baca buku statistik untuk mengukur evaluasi, menghitung standar deviasi dalam distribusi normal. Itu ada ketentuan di atas 30, di bawah 30. Terus kemudian Anda nanya, kok angka 30 dapatnya dari mana? Itu disebut sebagai rule of thumb. Aturan baku yang di statistik tuh dari saya belajar tuh sampai sekarang dari dulu begitu aja, nggak dijelaskan siapa yang bilang. Tapi dari buku statistik satu ke statistik lainnya nyebut angka 30. Jadi kalau di atas 30 ngambil sampel pakai rumus 28 untuk ngitung standar deviasinya. Jadi bagi N aja. Tapi kalau kurang dari 30 bagi N-1. Ya. Nah, ini dia dapatnya 6,62. Hati-hati. Kalau Anda misalkan sampelnya di sini 35, itu rumus yang dipakai yang ini ya, yang 28 ya, bukan yang 29. Nah, kalau ini average STDF.ZS ini dari Excel ini adalah ngikut yang persamaan 29 karena sampelnya cuma 5. Jadi kuncinya Anda harus lihat besok kalau di ujiannya. Kalau sampelnya ternyata 35 baris, berarti dia S di sini pakai yang 28. Ya. Kalau pada contoh soalnya 10, berarti kan kurang dari 30. Pakai yang 2.9 S-nya. Oke. Kemudian SE dapatnya dari mana? Ini udah rumus biasa, masuk sini. 0,05 kali rata-rata parameter rata-rata. Jadi 0,05 kali rata-rata. 3,06 kali 0,05. 0,05 itu kan 5%. Jadi kalau kita pakai level of confidence 95%, maka SE itu adalah 0,05. Tetapi kalau kita menggunakan 90, di sini itu 0,1. Jadi 95% korespondensinya 0,05.
Kalau 90 berarti sini kan 10% ya, atau 0,1 ya di SE-nya ini. Oke. Oke. Nah, itu SEX dihitungnya dari mana? Dari ini. SE ini yang sebelumnya hasil itu dibagi 1,96. Oke. 1,96 ya karena 95%. Tapi kalau 10% atau 90% dia 1,64. Nah, kemudian selanjutnya bisa ngitung 212 dan 213. Oke. 212 Anda dapatnya 213 75 33. Nah, artinya bahwa minimum sampel kendaraan, jumlah kendaraan yang Anda harus ambil pada hari besoknya survei sesungguhnya per jamnya minimum 33 kendaraan ya, maksimumnya 75, jangan sampai lewat 75. Nah, jadi antara 33 sampai 75 kendaraan Anda. Nah, supaya gampang hitungnya per jamnya, misalkan ambil sampel 60 kendaraan ringan, maka dalam 1 jam itu kan terdiri dari 60 menit kan. Berarti dalam 1 jam itu per menitnya Anda ukur 1 kendaraan per menit. Ya. Selama jadi 60 kendaraan per jam. Kalau 12 jam Anda ukur ya 60 kali 12 kendaraan ringan kan gitu. Setelah 12 jam itu. Oke. Nah, mudah-mudahan yang ini jelas ya. Ini hati-hati ya. Kalau rata-rata oke, semua sama. Mulai dari sini Anda harus hati-hati ya. Standar deviasi, ingat di sini kalau sampelnya lebih dari 30, rumus mana yang dipakai? Kalau kurang dari 30, rumus mana yang dipakai? SE ini ada 5%. Kalau Anda percayanya 95%, ya di sini 5%. Tetapi kalau Anda percayanya 90%, di sini 10% dia. Ya. Kemudian ini juga M6 ini adalah penjumlahannya ini 1,96 kalau tadi korespondensinya 95%. Tapi kalau Anda percayanya 90%, ini enggak 1,96 tapi 1,64. M6 bagi 1,64. Dan dapat ini. Dan ini. Oke. Nah, pertanyaan sekarang berarti bebas ya Pak ya antara 33 sampai 75 ya. Jadi kalau 40 boleh nggak saya ngumpulkan? Boleh. Jadi misalkan 40 kendaraan per jamnya. Berarti dalam 1 jam itu Anda ya kumpulkan 40 data aja. Ya per jamnya. Tapi kalau kali 12 jam boleh nggak 30? Enggak, karena minimumnya harus 33 ya. Boleh nggak 33? Boleh. Jadi di antara 33 sampai 75. Ya, jadi ingat statistik itu kan tidak eksak ya. Dia misalnya memberikan di antara ini dan ini gitu ya. Statistik itu karena terkait dengan probabilitas juga. Oke, baik. Nah, jadi itu adalah contoh soal ya, yang ini. Jadi Anda nanti pelajari semua itu ya, contoh soalnya itu dengan 3 ini aja, tapi udah lumayan nih ini hitungannya gitu. Nah, jadi tiga hal ini adalah sangat basic sekali di dalam teknik lalu lintas. Ya, kita belum membahas tentang kapasitas, simpang bersinyal, simpang tak bersinyal gitu ya. Tetapi ini adalah pemahaman konsep dasar yang Anda harus kuasai. Ya, apalagi nanti katakanlah setelah tamat, ternyata ASN di PU-nya Bina Marga. Wah, ini harus ya. Bina Marga meskipun di PU tentang jalan, tapi di dalam menghitung perkerasan jalan, geometrik jalan, tetap harus Anda menguasai lalu lintasnya juga. Kecepatan rencana dan sebagainya. Ya, apalagi di perhubungan.
Oh saya nggak ingin jadi ASN, saya di swasta tapi ngerjain proyek jalan, ya sama aja kena juga ini. Ya, hal-hal basic ini seperti ini Anda harus kuasai. Di TA pun kalau yang nantinya mengambil bidang transportasi ya juga harus menguasai apa itu volume, kecepatan, bagaimana perhitungan sampling untuk survei sesungguhnya. Karena nanti Anda adalah, kalau Anda ngambil TA, Anda sendiri yang mengatur berapa perlu surveyor, meskipun pakai video, tapi dalam mengekstrak data dari video ke Excel itu, Anda kan harus pakai orang juga untuk menghitung nanti videonya gitu ya. Nah, itu Anda harus menghitung kecepatan juga, berapa sampling yang harus surveyor. Jangan berapa kendaraan dia harus dihitung kendaraannya untuk sampling kecepatan semuanya gitu. Wah, enggak ya, kalau untuk kecepatan tidak semua kendaraan harus pakai sampling. Kalau enggak gitu capek nanti surveyornya menghitung semua. Kalau volume lalu lintas ya dihitung semua jumlah kendaraan lewat. Tapi kalau untuk penentuan kecepatan itu sampling. Jadi dari ada 1.000 kendaraan untuk penentuan kecepatan tidak usah 1.000-nya dihitung waktu tempuhnya. Jadi boleh aja tergantung berapa 200 300 tapi harus ada justifikasi kenapa mengambil 200 untuk samplingnya, kenapa 300. Tapi kalau untuk volume lalu lintas ya harus dihitung semuanya ke 1.000-nya. Dari 1.000 itu ada berapa sepeda motornya, ada berapa kendaraan ringannya, ada berapa kendaraan beratnya. Oke, baik. Nah, jadi itu saja dari saya nanti. Jadi soal UTS-nya minggu depan itu dari ya ini aja gitu ya, 3 ini. Ya, lumayan gitu ya. Yang penting kalau Anda menguasai ketiga soal ini ya bagus ya gitu ya. Contoh perhitungannya kan sudah ada, tinggal belajar. Cuma harus hati-hati dalam menghitung ya. Anda harus lihat jumlah sampelnya berapa untuk survei percobaan, rumus mana yang dipakai, gitu ya. Sampelnya di bawah 30 atau di atas 30. Terus misalkan kalau sampelnya sama dengan 30 gimana Pak? Nah, kalau sama itu sama dengan atau kurang dari 30. Itu sama rumusnya. Ya. Tanda sama dengan atau kurang itu dalam satu rumus. Tapi kalau lebih dari 30, nah itu rumus yang satu lagi. Yang hanya dibagi N aja. Kalau lebih dari 30. Kalau kurang atau sama dengan 30, N bagi 1. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima. Itu adalah review materi-materi untuk UTS minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu soalnya saya akan bagikan jam 10.25. Kemudian Anda akan mengerjakan dari jam 10.30 sampai jam 12.10 ya. 100 menit ya. Oke. Nah, kemudian setiap mahasiswa nanti mengumpulkan 2 file karena di perhitungan saya sarankan pakai Excel aja karena misalnya menentukan jam puncak gitu ya. Jadi satu mahasiswa memberikan nama doc-nya itu NIM-nya dan nama, kemudian Excel juga NIM dan namanya. Kemudian nanti ketua kelas ya akan mengumpulkan semua jawaban. Jadi ini pesertanya 25 ya di absen 24 25 ya. Berarti kalau disimak itu 25 kalau saya lihat ya. Jadi 25 kali 2 file itu kan 50 ya. Jadi ada 50 file doc dan Excel. Oke, nanti Din ya kumpulkan jawabannya. Jadi jam 12.10 selesai ya kira-kira untuk kumpulkan ya 12.30 udah dikirimlah ke saya ya minggu depan. Nanti soalnya saya bagi jam
jam 10.25. Oke ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Kita akan jumpa minggu depan untuk UTS. Oke ya. Jadi kuliahnya saya akhiri. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, saya end meeting ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. End meeting ya. Oke.